Agung, ya ketua siap. Tapi gimana Pak Agung mendengarkan pidato Ya, apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan di Jawa Barat kan. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memastikan bahwa masalah terkait keberadaan SMA dan SMK negeri yang berdiri di atas lahan milik desa akan diselesaikan pada tahun depan. Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi tidak harus memiliki lahan desa melalui jual beli, melainkan dapat memberikan bantuan pembangunan sebagai bentuk kompensasi. Deddy menjelaskan bahwa pemerintah provinsi bisa memberikan bantuan pembangunan infrastruktur seperti jalan atau proyek lain kepada desa sebagai imbalan penggunaan lahan tersebut untuk bangunan sekolah. Ia juga menyampaikan bahwa siswa yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut sebagian besar berasal dari warga desa sehingga ia berpandangan bahwa pentingnya pemanfaatan lahan lebih utama daripada masalah kepemilikan. Gubernur juga menuturkan bahwa tanpa adanya sekolah di atas lahan milik desa, masyarakat setempat akan mengalami kesulitan mengakses pendidikan karena harus mencari sekolah di lokasi yang lebih jauh. Sebagai contoh, ia pernah memberikan bantuan pembangunan desa hingga 5 miliar rupiah sebagai kompensasi atas penggunaan tanah untuk pembangunan sekolah ketika menjabat sebagai bupati. Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah aset tanah sekolah ini harus sudah rampung pada tahun depan tanpa menimbulkan persoalan baru dalam sektor pendidikan. Deddy menegaskan komitmennya agar proses tersebut harus selesai tepat waktu. Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Yusuf Ridwan dari fraksi PPP, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 109 aset desa yang masih berstatus sewa dan digunakan untuk operasional SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. Ia mengingatkan perlunya pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret dengan mengakuisisi lahan tersebut agar berubah menjadi milik pemerintah daerah. Yusuf menambahkan bahwa upaya tersebut penting untuk menghindari potensi konflik kepemilikan di masa depan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Ia juga mengingatkan bahwa status sewa selama ini kerap menimbulkan persoalan hukum dan konflik kepentingan terutama saat badan usaha milik desa, BUMDes, atau koperasi desa ikut terlibat dalam pengelolaan lahan tersebut. Ia menilai bahwa meminimalisir persoalan yang muncul akibat sistem sewa-menyewa menjadi hal penting agar pengelolaan aset desa dapat berjalan lebih baik dan aman. Yusuf juga berharap pemerintah provinsi dan desa dapat bekerja sama menyelesaikan permasalahan ini demi keberlangsungan pendidikan di Jawa Barat. Pak, kemudian Pak ada 109 sekolah SMA dan SMK yang lahannya sewa di atas milik lahan desa itu Pak. Ya, itu yang lagi dinegosiasikan dengan pemerintah desa, kan bisa saja tidak dalam bentuk pembelian. Kan bisa saja pemerintah provinsi memberikan bantuan pembangunan untuk desa itu. Pembangunan jalan segala macam, kemudian desa itu nanti menyerahkan tanahnya terhadap pemerintah provinsi untuk digunakan pendidikan. Kan yang sekolahnya juga masyarakatnya, bukan orang lain. Jadi saya termasuk orang yang jangan berdebat, jangan ribut urusan hak atas tanah yang kepemilikan desa. Yang penting kan pemanfaatan. Nah kan kalau tidak ada sekolah di situ, anak desa itu nggak bisa sekolah, jauh lebih mahal. Ataupun kalau ada tanahnya belum tentu juga bermanfaat untuk kepentingan apa, kan gitu loh. Jadi saya nanti desa-desa yang tanahnya digunakan untuk SMA, kita nanti bisa misalnya bantuan gubernur untuk pembangunan desa ini 5 miliar, itu bagian dari kompensasi dari pembentukan sekolah tersebut. Dan itu saya pernah lakukan ketika jadi bupati. Ya. Ada target nggak Pak untuk menyelesaikan itu semua? Tahun depan selesai semuanya. Jadi tahun depan tuh tidak lagi problem tentang pendidikan. Itu tahun depan harus selesai. Cukup? Terkait gugatan Pak Gu. Gugatan mana? Gugatan yang rombol. Gugatannya kan diminta mediasi. Ya Itu kan? kira-kira bakal hadir nggak Pak? Buat Mediasi itu kan sudah ada kuasa hukum. Ngapain gubernur? Kan udah kuasa hukum. Terus kemudian yang berikutnya juga ada nilai ya. Jadi gugatan itu misalnya begini. Surat keputusan gubernur itu kan untuk sekolah negeri, para kepala sekolah negeri. Artinya yang menjadi objeknya adalah sekolah negeri. Kemudian yang menggugatnya kan sekolah lain yang di luar sekolah negeri. Nah ini kayak gini lah, saya berikan contoh. Saya melarang anak saya untuk keluar rumah jajan ke warung. Kemudian warungnya tiba-tiba mengalami penurunan pendapatan. Terus kemudian warungnya marah pada saya, menggugat saya karena melarang anak saya jajan. Bisa nggak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.